Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-71, CCTV kasus Vina, Egy Prayoga, Peggy Setiawan yang tidak bersalah, dan kelakuan detektif dadakan yang bikin kabur air. Beberapa waktu belakangan, fokus masyarakat Indonesia tertuju pada satu hal, yakni kasus meninggalnya Vina dan Eki. Keduanya adalah sepasang kekasih asal Cirebon yang meninggal pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kasus yang awalnya diasumsikan sebagai kecelakaan lalu lintas tunggal berkembang menjadi pengeroyokan, pemerkosaan, hingga pembunuhan kepada keduanya. Polisi akhirnya menangkap 8 dari 11 pelaku. 7 diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup, sedangkan satu pelaku dihukum penjara 8 tahun. Polisi kemudian menetapkan 3 pelaku lain yakni Dani, Andi, dan Peggy sebagai buronan. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali naik ke permukaan setelah film Vina sebelum 7 hari tayang di bioskop pada bulan Mei lalu. Setelah film yang dianggap berasal dari kisah nyata ini viral, publik mendesak polisi untuk segera menangkap pelaku yang masih buron. Polisi akhirnya berhasil menangkap Peggy Setiawan yang diyakini sebagai salah satu buronan dan mengoreksi adanya 2 buronan lainnya. Untuk kronologis lengkap terkait kasus Vina ini, dapat kalian cari sendiri cerita yang lebih detail karena saya hanya menjelaskan garis besarnya saja. Hingga saat ini, kasus Vina dianggap masih belum menemukan titik terang. Terlalu banyak informasi yang beredar, mulai dari dugaan kesalahan penyelidikan 8 tahun lalu, kekeliruan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, dugaan saksi yang memberikan keterangan palsu, bahkan hingga kesurupannya salah satu teman Vina pun menjadi potongan cerita tersendiri. Di video ini, saya hanya akan fokus membahas 3 hal terkait kasus Vina. Pertama, terkait informasi CCTV yang beredar. Kedua, terkait dugaan warganet bahwa Peggy Setiawan tidak terlibat kasus Vina, hingga pembahasan warganet terkait Egy Prayoga yang bikin kabur air. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Sekitar 3 hingga 4 minggu lalu, kolom komentar YouTube Pace Komputer dipenuhi dengan komentar terkait kasus Vina. Ada yang ingin sekedar pembahasan, pembongkaran identitas pelaku, dan sejenisnya. Saya pun akhirnya ikut mencari informasi terkait kasus Vina ini. Jujur saja, karena kasusnya viral, terlalu banyak informasi terkait hal ini, baik berupa postingan sosial media, video, hingga artikel berita online. Percaya atau tidak, sudah ratusan video yang saya tonton dan ratusan artikel yang saya baca terkait kasus ini. Dan cerita yang awalnya sederhana, makin lama makin rumit dan menyebar kemana-mana. Cerita yang awalnya hanya satu versi, berkembang menjadi banyak versi. Banyak pihak yang memberi pernyataan, banyak pihak yang memberi kesaksian, dan beberapa pihak menarik pernyataan. Sebelum membahas kasus CCTV dan Peggy Setiawan, saya akan jujur kepada kalian. Ada beberapa hal yang menjengkelkan dari segelintir netizen Indonesia terkait kasus ini. Salah satunya adalah munculnya konten kreator detektif dadakan yang dengan mudah menyebar teori konspirasi. Yang jadi masalah adalah rata-rata dasar penyelidikan mereka sangatlah dangkal. Kita ambil contoh, salah satu yang paling ramai dituduh sebagai pelaku adalah Egy Prayoga. Lelaki ini di-framing habis-habisan oleh netizen sebagai pelaku pembunuhan Vina. Entah dari mana teori awal keyakinan terhadap dirinya, namun salah satu video yang paling banyak ditonton dan disebarkan hingga akhirnya viral berasal dari akun TikTok dengan nama Radit THB 859. Jika kita telusuri, sejak 18 Mei, akun tersebut sudah aktif memposting apapun terkait kasus Vina. Yang berbahaya adalah akun tersebut berani mengklaim banyak hal meski tidak memiliki dasar yang kuat.
Kita dapat melihat postingan pada tanggal 18 Mei 2024. Di sana dirinya membagikan foto 3 orang yang salah satunya diyakini sebagai Egy. Yang masalah adalah dirinya langsung menambahkan teks wajah pelaku Vina, seolah-olah hal tersebut adalah fakta tak terbantahkan. Di video berikutnya, bahkan dirinya mengklaim 3 orang di foto tersebut adalah Dani, Andi, dan Peggy alias Perong yang saat itu ditetapkan sebagai buronan. Namun kita semua tahu, belakangan polisi mengoreksi daftar buronan menjadi satu saja, yang artinya lagi-lagi di sini tuduhan tersebut sudah diragukan. Postingan akun ini berlanjut hingga penangkapan Peggy Setiawan. Di saat itulah muncul 2 video viral dari akun ini, yang isinya membandingkan Peggy Setiawan yang ditangkap dan Egy yang dirinya yakini sebagai Peggy. Ada jutaan orang yang menonton video tersebut, belum termasuk tangkapan layar video tersebut yang dibagikan ke sosial media lain. Buntutnya adalah jutaan orang tersebut meneror akun sosial media Egy. Bahkan bisa jadi di dunia nyata, Egy hingga keluarganya juga ikut diteror. Jika memang hal tersebut benar, tentu tidak menjadi masalah. Namun jika keliru, kalian sudah membahayakan nyawa orang dan keluarganya yang tidak tahu apa-apa hanya karena teori-teori konspirasi receh yang berdasar lemah. Belakangan, Hegirian Prayoga akhirnya muncul ke publik dan melakukan klarifikasi terkait dirinya yang tidak terlibat dengan kasus Vina. Jika kebenaran sesungguhnya adalah klarifikasi Egy, lantas siapa yang akan bertanggung jawab dengan segala kerugian yang dirinya alami? Dalam beberapa interviewnya, Egy sampai menunjukkan screenshot postingan akun Radit THB859 yang sudah ia simpan. Jika saya adalah Egy dan benar-benar tidak bersalah, saya pasti akan memburu pemilik akun TikTok Radit THB859 dan siapapun yang menyebarkan informasi keliru tersebut hingga menjadi viral. Kalau perlu, sekalian saya laporkan ke polisi agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Penyelidikan cacat terkait Egy yang barusan saya jabarkan baru satu dari banyak teori konspirasi cacat lainnya yang dihasilkan dari detektif-detektif dadakan dalam kasus Vina. Saya pribadi tidak akan bersuara terkait benar tidaknya Hegirian Prayoga adalah pelaku dari kasus Vina atau bukan. Yang saya kritik adalah metode detektif-detektif dadakan ini dalam melakukan penelitian. Karena tentu saja sangat berbahaya menuduh seseorang sebagai pelaku, terutama di sosial media. Selain berbahaya untuk dirinya dan keluarganya, berbahaya juga untuk kalian jika hal tersebut ternyata keliru. Salah satu yang juga ramai dibahas adalah kemunculan CCTV yang diyakini berasal dari TKP kasus Vina. Setidaknya ada 2 versi yang dibagikan berulang-ulang. Versi pertama adalah yang menampilkan kejadian di TKP secara jelas. Namun versi pertama ini tentu saja bukan CCTV asli saat kejadian. Alasan paling mudah untuk menyangkalnya adalah kamera yang bergerak-gerak. Hal ini berarti video tersebut adalah rekaman yang diambil langsung menggunakan kamera handphone atau kamera perangkat lainnya. Sebab rekaman CCTV lazimnya terekam dengan posisi kamera stabil dan tidak bergerak sama sekali. Versi kedua adalah CCTV yang paling banyak dibagikan. Yang membuat CCTV ini viral adalah karena dipercayai merupakan hasil hacking kelompok legendaris Anonymous. Setelah menelusuri permulaan CCTV ini, saya mendapatkan akun yang memulai semuanya, yakni akun TikTok @youranonnews.in. Akun ini sendiri mendeklarasikan dirinya sebagai Anonymous. Bangs, TikToker anjing memang sih. Capek sekali urus hacker-hacker palsu kayak begini. Untuk teman-teman sekalian, besok-besok kalau ada manusia yang mengaku sebagai Bjorka, apalagi Anonymous, silakan diabaikan saja. Kebanyakan yang model beginian hanya paham komputer sedikit, langsung sosokan hacker. Semua demi apa? Ya demi followers, view, dan like.
Kalian pikir kelompok hacker legendaris seperti Anonymous ada waktu mengurus kasus-kasus seperti kasus Vina, kasus bocah-bocah yang merendahkan Palestina, dan sejenisnya? Captionnya saja pakai bahasa Indonesia. Minimal kalau mau pura-pura sebagai anggota hacker internasional, belajar bahasa Inggris dulu lah. Videonya sendiri langsung dihapus si kampret untuk cuci tangan. Namun ada dua gambar yang dirinya sebarkan yang sudah terlanjur viral dan dibagikan kemana-mana. Gambar pertama menampilkan beberapa titik CCTV yang konon hasil hacking. Dan gambar kedua yang sangat detail menampilkan gerombolan yang diyakini sebagai pelaku kasus Vina dan Eki. Segala hal sudah disimpulkan netizen, mulai dari kendaraan yang digunakan, jumlah pelaku, termasuk kayu panjang yang diyakini sebagai salah satu alat kekerasan. Yang konyol adalah, setelah ditelusuri, ternyata CCTV tersebut hanya kumpulan CCTV dari beberapa lokasi dan kejadian. Kita ambil contoh gambar yang paling jelas yang dijadikan cover berita di mana-mana. Gambar tersebut ternyata berasal dari kejadian di Jalan Barombang, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Kalian dapat mencari di Google dengan kata kunci geng motor Barombang. Lalu buka berita yang diterbitkan oleh Harian Fajar. Di sana kalian akan melihat gambar CCTV kamera nomor 9 yang menampilkan potongan CCTV Vina yang tersebar. Potongan CCTV tersebut bahkan bukan berasal dari tahun 2016, melainkan 2023. Ini berarti segala informasi CCTV Vina yang disebar Anonymous di TikTok tadi adalah hoax semata. Kampret. Orang-orang penyebar hoax seperti inilah yang harusnya dijerat Undang-Undang ITE. Kalau perlu dipenjara bertahun-tahun karena membuat kegaduhan di masyarakat dan menambah kerjaan kepolisian. Saat ini, perhatian terletak di penangkapan Peggy Setiawan yang diyakini sebagai buronan kasus Vina dan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak sekali netizen dan masyarakat luas yang meyakini Peggy Setiawan ini hanyalah korban salah tangkap. Alasannya bermacam-macam dan saya akan merangkumnya sebagai berikut. Alasan pertama, ciri-ciri fisik yang berbeda. Dalam daftar pencarian orang alias DPO yang dirilis oleh Polda Jawa Barat melalui sosial medianya pada tanggal 14 Mei 2024, Peggy alias Perong memiliki ciri-ciri khusus, tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Namun jika melihat fisik Peggy Setiawan, ciri-ciri khusus tersebut sangatlah berbeda, terutama bagian rambut yang jelas-jelas lurus dan tidak keriting. Alasan kedua, adanya alibi kuat Peggy Setiawan di hari kejadian kasus Vina yang siap dibuktikan oleh 3 teman kerjanya. Seperti yang sudah dibahas berulang kali, 3 teman Peggy Setiawan yakni Ibnu, Suparman, dan Bondol memastikan Peggy berada di Bandung saat kejadian. Hal ini dikarenakan Peggy dan Suparman di kala itu hanya mengantar Bondol yang berniat ke Cirebon untuk naik angkot dan Peggy sendiri tidak ikut bersamanya. Alasan ketiga, Peggy Setiawan membantah langsung keterlibatannya dengan kasus Vina. Bahkan dalam konferensi pers, dirinya mengaku siap mati untuk membuktikannya. Alasan keempat, rekam jejak Peggy Setiawan di Facebook tidak menunjukkan keanehan apapun. Jika membuka profil Facebook Peggy Setiawan, saya jamin kalian akan capek scroll ke bawah jika berniat mencari postingan tahun 2016. Hal ini karena dirinya sangat aktif di Facebook yang lagi-lagi tidak wajar untuk seorang buronan. Postingannya di bulan Agustus 2016 yang bisa kalian temukan adalah saat tanggal 11 Agustus 2016, dirinya dimarah ibunya karena disuruh berangkat ke Bandung. Keesokan harinya dirinya berangkat dan sampai di Bandung karena memang berniat kerja di sana. Hal ini saja sudah menjadi dasar yang kuat, sebab jika dirinya adalah anggota geng motor aktif, tentu akan kesulitan jika harus bolak-balik Bandung, Cirebon setiap ada aksi apapun. Apalagi jika kalian perhatikan, saat dirinya sampai di Bandung pun masih update status nunggu jemputan. Agak aneh seseorang yang masih butuh dijemput saat sampai di kota lain, bebas bolak-balik Bandung Cirebon, apalagi sekedar untuk melakukan aksi kriminal.
Bahkan salah satu statusnya yang ramai dibahas adalah di tanggal 22 Mei 2016 saat dirinya yang hanya mendapatkan gaji 900.000 tapi berniat menggunakan uang tersebut untuk ibunya. Terlebih lagi, beberapa kali Peggy Setiawan membagikan lokasinya melalui akun Facebook tersebut. Segala aktivitas di Facebook inilah yang membuat sebagian besar netizen dan kuasa hukum Peggy Setiawan meyakini bahwa dirinya adalah korban salah tangkap. Kurang lebih, demikianlah yang dapat saya bahas terkait CCTV kasus Vina, Egy Prayoga, Peggy Setiawan yang tidak bersalah, dan kelakuan detektif dadakan yang bikin kabur air. Sekali lagi saya tekankan, isi video ini terutama bagian alasan Peggy Setiawan tidak bersalah adalah rangkuman alasan yang beredar di netizen Indonesia, bukan pendapat saya pribadi. Kita hanya dapat berharap pihak kepolisian bisa lebih teliti dan jeli dalam menentukan siapa yang terlibat dan siapa yang tidak. Sebab netizen saja sudah tahu saat ini siapa orang-orang yang seharusnya diperiksa terkait kasus Vina agar cepat terselesaikan. Terakhir, saya berpesan kepada netizen sekalian, jangan karena kasus Vina ini lagi ramai, kalian habis-habisan memanfaatkannya. Selain detektif-detektif dadakan yang sotoy seperti contoh tadi, kalian juga jangan asal membuat akun palsu dengan nama Vina, Eki, Egy, dan seterusnya. Sebab saat menelusuri jejak Vina, Eki, dan yang lain di Facebook, banyak sekali akun-akun palsu dengan nama yang sama. Memang orang-orang ini sudah gila, udik, rakus follower, pansos, dan yang paling penting bikin kabur air. Akhirnya nanti polisi mau selidiki kasusnya malah jadi bingung. Pengacara yang mau bantu bebaskan korban salah tangkap juga bingung. Dan jangan sampai kalian ikut bingung dan ikut di penjara karena dianggap menghalangi penyelidikan. Ampun. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.